Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Deonatran Dewa Praing, NIM 2121131, Prodi Teknik Informatika, tugas Kapita Selekta Sumba. Tugas tersebut ialah usaha produk lokal kain ikat atau hinggi. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan kain ikat atau hinggi. Bahan baku yang membuat kain tenun ikat adalah serat kapas dan serat benang yang ditenun menjadi kain oleh para perajin lokal. Selain itu, beberapa sumber daya alam yang juga digunakan dalam proses pembuatan kain ikat tenun di lingkungan sekitar saya adalah: yang pertama, serat alam dari tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan seperti pandan, kayu manis, dan nila digunakan sebagai sumber serat alam dalam pembuatan tenun ikat serat. Serat dari tumbuhan ini diolah menjadi benang yang kemudian ditenun menjadi kain. Pewarna alami. Pewarna alami yang digunakan dalam pembuatan kain tenun ikat berasal dari tumbuhan seperti daun indigo, kulit kayu, dan akar warna. Air sungai. Air sungai digunakan untuk mencuci kain tenun ikat setelah proses pewarnaan. Proses pengolahan kain ikat. Proses pengolahan kain ikat di wilayah di sekitar saya umumnya melibatkan beberapa tahapan yang memerlukan keahlian dan ketelitian yang tinggi. Berikut adalah beberapa tahapan dalam pengolahan kain ikat. 1. Membuat pola pada perancangan desain kain ikat. Tahap pertama dalam pembuatan kain ikat adalah membuat pola dan merancang desain kain. Pola tersebut akan dirancangkan pada benang kapas yang sudah disiapkan. 2. Membuat benang kapas menjadi kain. Setelah benang kapas siap, para penenun lokal akan menenun benang kapas tersebut menjadi kain menggunakan alat penenun tradisional. Proses pemberian warna pada benang kapas yang sudah ditenun, kemudian diwarna dengan menggunakan bahan alami seperti akar kayu atau buah-buahan yang dihasilkan di lingkungan sekitar. Benang kapas setelah memberi warna. Benang kapas yang sudah diwarnai diikat dengan pola yang ditentukan sebelumnya. Pola ini akan membentuk motif yang nantinya akan muncul pada kain ikat. Proses pewarnaan akhir dan menyelesaikan. Setelah barang kapas diikat, kain ikat akan direndam dalam pewarnaan alami untuk memberikan warna pada bagian-bagian yang diikat. Setelah selesai, kain ikat akan dicuci dan dikeringkan dengan hati-hati. Proses penyelesaian juga mencangkup penghasilan kain pemberian aksesoris seperti pita pom, yaitu dari berbagai jenis kain yang dirajut oleh para pengrajin. Nama produk dan makanan. Nama produk lokal yang saya jumpai di wilayah tempat tinggal saya adalah hinggi. Hinggi adalah kain-kain tenun khas Sumba Timur yang memang historis dan simbolik yang sangat penting bagi masyarakat setempat. Hinggi memiliki makna yang sangat dalam dan beragam tergantung dari bentuk, warna, dan motif yang terdapat pada kain. Misalnya hinggi dalam motif binatang seperti kuda dan kerbau melambangkan kekuatan dan ketangkasan. Sementara itu hinggi dengan motif pohon, beringin atau bunga mawar melambangkan keindahan dan kesuburan. Hinggi juga berperanan penting dalam tradisi adat dan upacara adat Sumba Timur. Hinggi digunakan dalam upacara adat seperti pernikahan, upacara kematian, dan upacara adat lainnya. Selain itu juga digunakan sebagai hadiah ataupun pemberian dalam acara penting seperti acara pertemuan adat, kunjungan ke rumah orang tua. Penggunaan hinggi tidak hanya terbatas pada upacara adat atau acara penting saja, tapi juga dapat digunakan sehari-hari sebagai pakaian tradisional atau aksesoris seperti selendang atau shawl.
Hinggi juga dianggap sebagai identitas budaya yang sangat penting bagi masyarakat Sumba Timur dan menjadi salah satu produk unggulan yang menjadi sumber penghasilan bagi para perajin daerah tersebut. Seperti kita lihat kepada gambar tersebut, kita melihat seorang ibu yang sedang melihat-lihat kain hasil tenunan yang telah ditenun sedemikian mungkin, dan kita masuk kepada proses mendesain dan hasil mendesainnya. Proses mendesain kain ikat memerlukan kreativitas, keahlian, ketentuan dalam menghasilkan kain motif yang unik dan indah pada kain ikat. Berikut beberapa tahapan dalam proses mendesain kain ikat. 1. Memilih pola dasar. Tahap pertama dalam mendesain kain ikat adalah memilih pola dasar yang diikat pada benang kapas. Pola dasar ini berupa garis-garis vertikal dan horizontal atau kotak kecil yang membentuk dasar untuk motif yang lebih kompleks. Mendesain motif setelah pola dasar dipilih perajin lokal kemudian merancang motif yang akan diterapkan pada kain ikat. Motif ini dapat dari alam, tradisi, atau budaya lokal yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya seperti kuda, sapi, atau burung adalah motif yang sering muncul pada kain ikat hinggi. 3. Menggunakan warna. Setelah motif didesain, perajin lokal kemudian menentukan warna yang akan digunakan untuk mengisi motif pada kain ikat. 4. Menandai dan mengikat benang kapas. Setelah motif dan warna ditentukan, perajin lokal kemudian menandai dan benang kapas sesuai dengan desain motif yang telah dibuat. Proses mengangkat ketelitian tinggi untuk menghasilkan motif yang rapi. Pewarnaan dan penyelesaian. Setelah benang kapas diikat, kain ikat dicelup dalam pewarnaan alami pada bagian-bagian yang tidak diikat. Setelah diikat, dicuci dan dikeringkan dengan beberapa hari tertentu. Seperti pada gambar tersebut, kita telah melihat desain-desain kain motif atau hinggi-hinggi yang telah diukir dengan berbagai bentuk, model, dan macamnya masing-masing. Proses penjualan kain ikat atau hinggi. Proses penjualan kain ikat melibatkan beberapa tahapan seperti produksi, pemasaran, distribusi, dan penjualan. Berikut gambar umum dari proses penjualan kain ikat dan beberapa rancangan penjualan yang dilakukan. Yang pertama, proses produksi dimulai dari pengumpulan bahan baku dan dilanjutkan dengan proses penurunan kain ikat oleh perajin lokal. Setelah kain ikat selesai diproduksi, kain akan dibersihkan dan dijaga kualitasnya hingga siap untuk dijual. 2. Pemasaran. Setelah kain ikat siap, perajin ikat akan mencari pembeli melalui berbagai cara seperti pemasaran, pasar, dan toko online. Saat ini, media sosial seperti Facebook dan Instagram juga digunakan sebagai sarana pemasaran yang efektif dan efisien. Distribusi. Setelah kain dipesan, perajin lokal akan mengirimkan kain ke lokasi pembeli melalui jasa kurir atau pengiriman lainnya. Perajin lokal juga dapat bekerja sama dengan toko atau agen untuk mendistribusikan kain ke berbagai lokasi. Penjualan. Proses penjualan terjadi saat pembeli membeli kain ikat yang diinginkan. Pembayaran dan dapat dilakukan secara langsung atau melalui transfer bank. Beberapa rancangan penjualan yang dapat dilakukan oleh perajin lokal antara lain: penjualan memulai toko online. Perajin lokal dapat menjual melalui Tokopedia atau Shopee untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. 2. Penjualan melalui pameran. Perajin lokal dapat bergabung dalam acara pameran atau basar untuk memperkenalkan produk kain ikat kepada masyarakat luas. 3. Penjualan melalui turis. 4. Penjualan melalui kerjasama dengan hotel atau resort. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi saya. Jika memiliki kesalahan atau kekurangan, kiranya dimaafkan. Terima kasih.